Saya di sini akan menjelaskan etika berpakaian profesional secara umum. Secara umum, etika berpakaian di setiap budaya dan negara memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dengan adanya etika berpakaian dalam suatu daerah dan negara, maka setiap orang bisa saling menghargai antara satu sama lain dengan cara mereka berbusana, sehingga terjalin hubungan yang baik. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan utama manusia di samping kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga sebagai pernyataan lambang status seseorang di masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang masih mempunyai rasa malu, sehingga akan berusaha untuk selalu menutupi anggota tubuhnya. Antara penampilan dan berpakaian memiliki peran dalam komunikasi. Di dalam penampilan berpakaian seseorang dapat menunjukkan kepribadiannya kepada orang lain tentang siapa dirinya, tanpa menyampaikan dengan perkataan. Seperti yang dikatakan oleh Umberto Eco yang mengatakan bahwa berbicara melalui pakaian. Jadi cara berpakaian seseorang dapat menyampaikan kepribadian kepada orang lain. Aturan umum cara berpakaian yang baik di segala keadaan secara umum. Yang pertama, di tempat umum sebaiknya berpakaian sopan, tidak mengumbar anggota tubuh tertentu dan yang terlarang. Yang kedua, berpakaian secara bersih, rapi, dan tidak berbau. Yang ketiga, berpakaian harus disesuaikan kondisi. Yang keempat, sebaiknya dalam keadaan apapun itu, kita harus bisa menyesuaikan baik dalam keadaan non-formal maupun formal. Yang selanjutnya yaitu pemilihan aksesoris seperti topi, gelang, kalung, kacamata juga sangat penting disesuaikan dengan kondisi dan suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma Safitri, NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpakaian profesional dalam Islam. Pakaian atau busana adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pakaian penutup seluruh badan wanita telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sasan Iran dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Setelah Islam datang, Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberikan tuntunan menyangkut cara-cara memakainya. Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya. Kitab suci Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah Tuhan, mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya bahwa yakni serta-merta dan dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tempatlah bagi keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. QS Al-A'raf ayat 7. Etika berpakaian profesional dalam Islam. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Adam alaihissalam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun-daun, tetapi daun di atas daun sebagaimana dipahami dari kata yakshifani yang digunakan ayat Al-A'raf di atas. Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenankan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifendi Ardiansa, NIM 082. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang etika negosiasi secara Islam dan etika negosiasi secara umum. Yang pertama, pengertian etika negosiasi secara Islam. Dalam Islam, hukum tawar-menawar atau negosiasi berdasarkan dari firman Allah dan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dijelaskan bahwa transaksi atau negosiasi itu halal selama dijalankan sesuai dengan aturannya. Negosiasi menurut hadis hukumnya halal juga dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan tidak melanggar atau merugikan salah satu pihak. Adanya tawar-menawar ini dimaksudkan agar kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan yang mana kedua belah pihak ini sudah saling irido, ikhlas, dan rela menyepakati kesepakatan tersebut. Sedangkan di dalam Islam, negosiasi terjadi langsung oleh Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu pada saat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ke langit ke-7, kemudian diberitahukan kepada Nabi Muhammad agar umatnya melaksanakan ibadah sehari itu 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad
mengiyakan dan turun ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari." Kemudian Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar melakukan negosiasi, karena 50 kali sehari itu sangat berat sehingga umatnya tidak akan sanggup. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi dan bernegosiasi untuk dikurangi 50 kali tadi, sehingga dikurangi menjadi setengahnya 25, dan bertemu lagi dengan Nabi Musa dan diusulkan untuk mengurangi lagi. Nah, dari sini Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan negosiasi selama 5 kali sampai akhirnya mengesepakati oleh Nabi Muhammad sendiri sebanyak 5 kali, dan beliau sudah malu mau bernegosiasi lagi karena ini sudah sangat kecil, sudah sangat ringan. Kemudian etika itu sudah digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam situasi tertentu, atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Etika biasanya dipetakan ke dalam teori klasik filosofi etika yang telah ada sejak zaman dahulu. Kemudian, etika negosiasi adalah suatu proses atau sebuah metode untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan. Proses negosiasi memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan saling menerima untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan kata tersebut. Kemudian dalam etika bernegosiasi dalam Islam terdapat 3 rukun. Itu yang pertama, ketika bernegosiasi itu harus ada orang yang berakal. Nah, dalam hal ini orang yang berakal haruslah orang yang berakal dan telah balik. Kemudian ada sikhat, ada lafaz dari ijab qabilnya. Yang ketiga, ada barang yang disepakati atau barang yang dinegosiasi. Nah, dalam bernegosiasi, barang yang diperdebatkan atau objek yang diperdebatkan ini harus jelas wujudnya dan harus jelas kepemilikannya. Kemudian pengertian negosiasi secara umum. Friedrich Naumann, negosiasi adalah suatu proses di mana sedikitnya 2 orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu agar kedua belah pihak mencepatkan cara menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi, permulaan kedua belah pihak harus bekerja sama dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi salah satu pihak ini ada yang menurunkan standarnya atau ada yang menaikkan standarnya agar terjadi kesepakatan. Yang kedua yaitu menurut Jackman, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara 2 pihak atau yang pada mulanya keduanya memiliki pemikiran sehingga akan mencapai kesepakatan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh 2 orang dari kedua belah pihak individu maupun kelompok guna mencapai kesepakatan bersama yang mana kedua belah pihak ini akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian dari negosiasi secara umum ada 4 etika pendekatan. Yang pertama yaitu ethical ethics, yang kedua duty ethics, yang ketiga social contact ethics, dan yang keempat personality ethics. Berdasarkan 4 etika pendekatan tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan pertama yaitu kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh penilaian pro dan kontra dari akibatnya. Yang kedua, pendekatan dual ethics, yaitu kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban seseorang untuk mentaati konsistensi prinsip, hukum, dan standar sosial yang mendefinisikan apa yang benar dan apa yang salah, serta untuk mengetahui batasan di antara keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan social contact ethics, yaitu pendekatan yang kebenaran dari suatu tindakan itu didasarkan pada kebiasaan atau norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir, personality ethics, yaitu kebenaran suatu tindakan didasarkan pada suara hati atau standar moral dari seseorang. Sekian penyampaian dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.